Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ba'du, kepada para siswa dan siswi, alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Ini adalah materi yang kedua di semester pertama ini, yang dimana kita sudah belajar tentang Asmaul Husna dan kita juga harus bisa merutinitaskan nazam syair Asmaul Husna sebelum kita belajar. Sebelum kita belajar, silahkan kalian baca dulu Asmaul Husnanya dan jangan lupa berdoa. Lalu kita fokus belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kita diberikan pemahaman, diberikan kemudahan dalam urusan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahma nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak semuanya, silahkan sebelum kalian tonton ini sampai selesai, kalian komentar terlebih dahulu di bawah ini. Komentar, ketik nama lengkap dan kelas dan juga jurusan, namanya yang lengkap, jurusan yang jelas, kelas berapa. Silakan kalian komentar, itu sebagai bentuk kalian itu hadir dan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Dan juga itu adalah absensi kalian ketika kalian menulis di komentar. Pak Surya langsung menceklistnya sebagai siswa dan siswi yang hadir dan mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam ini. Baik anak-anak semuanya, kita langsung belajar pendidikan agama Islam. Jangan lupa doa terlebih dahulu seperti apa yang Surya tadi awali doanya. Dan di bab selanjutnya, bab 1, ini tentang manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah. Tentang manusia sebagai khalifah. Ini Pak Suryadi di mana Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Quran surat yang menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, kata Allah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya a'lamu, aku mengetahui
ma la ta'lamun, apa yang kau tidak kamu ketahui. Ya, ini Quran surat yang dimana menjelaskan khalifah, manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, kita jelaskan terlebih dahulu masalah mufradatnya. Ya, mufradat itu adalah sebuah kosakata. Ya, dari awal Pak Surya sudah mengatakan kepada kalian bahwasanya pendidikan agama Islam tidak lepas dari yang namanya teks bahasa Arab ataupun sesuatu yang memang berbahasa Arab. Ya, ini mufradat. Mufradat itu adalah kosakata. Silahkan kalian bisa sambil ditulis dan dihafal. Ya, ini wa izqala wa, ya, wa ini artinya dan. Iz qala rabbuka, ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata. Ini qala ini berkata, rabbu itu adalah Tuhan, ka itu kamu, ya. Ka itu kamu. Jadi kalau disambung, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, ya. Kalau Pak Surya jelaskan ini kenapa berkatanya di akhir, atau ya berkatanya di akhir itu berkaitan dengan nahwu shorof, ya. Dengan nahwu shorof. Ini kalau lebih dijelaskan lebih detail lagi, ya. Tapi di sini Pak Surya menjelaskan tentang kosakatanya saja, mufradatnya. Mufradat itu adalah kosakata. Wa itu dan idza qala rabbuka. Qala ini berkata, rabbuka ini Tuhan, kainu kamu, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, ya. Lil malaikah, li lam kepada ini, lam ini lam, ya, lam ini artinya kepada. Malaika artinya malaikat. Lil malaikati artinya kepada malaikat. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sesungguhnya, ya. Ini itu sesungguhnya. Ada di sini ada ya mutakalim, ya. Ya mutakalim wahdah. Artinya aku, ya. Sesungguhnya aku. Ja'ilun. Ya, ja'ilun ini menjadikan, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau diartikan secara perkata, ini sesungguhnya di sini ada ya mutakalim wahdah artinya aku. Ja'ilun ini menjadikan, ya. Ini sesungguhnya aku menjadikan. Fil ardi, fi ini di, ya. Ingat-ingat fi ini di. Al ardi bumi, ya. Fil ardi di bumi. Khalifah ini artinya khalifah, ya. Khalifah pemimpin, khalifah. Qalu mereka berkata, ya. Qalu ini artinya berkata. Namun di sini menyimpan domir hum yang artinya mereka, ya. Di mana qalu ini berasal dari kata daripada lafaz qala, ya. Qalu, ya. Qalu mereka berkata. Mereka siapa? Yaitu malaikat. Ataj'alu fiha, ya. Mengapa engkau menjadikan khalifah di dalam bumi, di dalamnya, fiha di dalamnya, ya, mayyufsidu fiha, orang yang akan merusak di dalamnya yaitu bumi. Wa yasfikud dima, wa tadi, ya, wa itu dan yasfik menumpahkan ad-dima darah. Wa nahnu itu, nahnu ini kami artinya. Makanya kalian nanti harus hafal isim domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya. Nanti kalian nanti Pak Surya tulis isim domir untuk kalian hafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ya. Nahnu ini artinya kami. Wa nahnu nusabbih, dan kami senantiasa bertasbih. Bihamdika, dengan memuji engkau. Siapa? Allah, ya. Bihamdika, ka ini artinya kamu, engkau. Kalau kepada Allah engkau, ya. Atau mu, ya. Ini isim domir juga, ya. Isim domir muttasil, ya, muttasil. Domir mutasil namanya. Yang dimana kalau kita tasrih huma hum ha, huma huna ka, huma kum ki, huma kuna yana, ya. Wa nuqaddisu lak,
dan mensucikan engkau kepada engkau, ya, dan mensucikan wa nuqaddis, dan mensucikan engkau, yaitu siapa? Allah. Qala, berkata, ya, dia berkata, yang berkata ini Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sesungguhnya aku lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa-apa yang engkau tidak kamu ketahui. Ini tentang mufradatnya ataupun kosakata, arti perkata, ya, kosa mufradat itu kosakata. Ini, ya, tentang mufradat kalimat Quran surat tadi, ayat tadi. Nah, ini tajwidnya, ya, tajwid. Ini tajwid ketika kita membaca Al-Quran tentunya harus dengan tajwid yang benar, ya, yang benar. Ini lafadz qala, ya, lafadz qala itu matobi. Matobi itu dibaca dua harokat. Qala, ya, qala, jangan qala, tapi qala, ya, dua harokat. Dan di mana ada huruf hidup fathah setelah huruf alif, nih. Ya, huruf matobe itu ada 3, alif, wa, dan ya. Ya, kalau alif sebelumnya berharakat fathah, ya, setelahnya berharakat fathah, nih, setelah alif, sebelum alif, nih, sebelum alif, setelahnya fathah. Ya, ada huruf hidup fathah, huruf fathah, setelahnya huruf alif. Nah, ini huruf alif nih, atau huruf alif sebelumnya fathah. Kalau alif, kalau doma, kalau wa sebelumnya doma. Qalu, nah itu matobi juga. Terus ya, ingat huruf matobi ada 3, alif, wa, dan ya. Kalau iya sebelumnya berharakat kasroh. Contoh ini, ya, ini itu 2 harokat, dibaca 2 harokat. Ini lil malaikah, ya. Lil malaikah ini mad wajib mutasil. Lil malaikah mad wajib mutasil. Dibaca panjang 5 harokat. Yang dimana ada huruf alif mati setelah huruf hamzah dalam satu kalimat, ya. Jadi mad wajib mutasil ini mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ini dalam satu kalimat, ya, disebut mad wajib mutasil dan dibacanya 5 harokat. Ya, ini kalian harus membaca Al-Quran dengan benar sesuai tajwidnya, ya. Ini ya tadi sudah jelaskan, ini adalah mad tabi'i, ya, dibaca 2 harokat, ya, tadi sudah jelaskan. Ini ada ya sebelumnya kasroh. Ini berarti mad tabi'i. Khalifah ini juga mad tabi'i. Ini ya sukun, ininya harokat kasroh, ya. Sebelumnya harokat kasroh, ini ya sukun. Khalifah, khalili, yaitu mad tabi'i dibaca 2 harokat. Jangan khalifah tapi khalifah, ya, 2 harokat. Qalu ataj'alu, qalu ataj'al, ya. Ini namanya mad wajib, mad jaiz munfasil, dibaca 5 harokat. Mad jaiz munfasil itu, ya, mirip mad wajib mutasil. Namun mad jaiz munfasil ini adalah ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, nih, hamzah. Ini namanya hamzah, ya. Hamzah itu alif yang berharokat, itu hamzah. Ya, bukan hanya hamzah ini doang, ya, nih. Tapi ini juga nih, hamzah. Qalu wa sukun, mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, ya, huruf hamzah dalam 2 kalimat, ya, ataupun di kalimat lain, ya. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, ya, di kalimat dalam 2 kalimat, ya, dalam 2 kata, dalam ataupun hamzahnya di kalimat berikutnya di kalimat lain. Contoh, qalu, ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Hamzahnya bukan di kalimat qalu, ya. Beda dengan malaikah, tapi hamzahnya di kalimat lain, ya. Ada huruf waw mati setelahnya huruf hamzah dengan 2 kata. Ini namanya mad jaiz munfasil dibaca 5 harokat, ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah, hamzahnya di kalimat lain, ya.
Ini namanya mad jaiz munfasil, dibaca 5 harokat juga. Qalu ataj'al, ya. Ad-dima ini mad wajib mutasil, ya. Nah, ini mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil tadi sudah jelaskan dibaca 5 harokat. Ini matobai ya. Matobai. Ini matobai ya. Matobai bertemu dengan hamzah, ini hamzah nih dalam satu kalimat. Namanya mad wajib mutasil, dibacanya 5 harokat ya. Nih, ad-dimaa matobai bertemu dengan huruf hamzah disebut mad wajib mutasil. Itu kalian harus paham, dan kalian kalau tidak paham silahkan nanti bisa hubungi Pak Surya. Ya, jangan sampai kita membaca Al-Quran masih tidak sesuai dengan tajwidnya, ya. Namun kita proses untuk arah ke sana agar kita membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid, ya, dan lainnya. Nih tadi tajwid pilihan tadi ya, qala matobai lil malaikah mad wajib mutasil at-taj'al ya. Ini qalqalah sugro ya. Nih at-taj'al ini qalqalah namanya ya, mantul ataj ya, ataj'al ya. Ini namanya qalqalah sugro. Qalqalah itu hurufnya ada 5. Ba, ju, di, to, ko ya. Ba, jim, dal, to, kof. Ketika huruf 5 ini sukun ya, jatuhnya adalah qalqalah. Nah, ini tadi sudah jelaskan, ini keterangan jika ada huruf hidup setelah huruf elat ya. Huruf elat itu alif, ba, dan ya. Ya, huruf elat ataupun bisa disebut juga matobai ya. Huruf elat, ada huruf elat ya. Huruf yang hidup tadi dibaca 2 harokat. 2 baca rakaat dan hukumnya bacaan disebut matobai ya. Ini sudah dijelaskan. Nah, yang dimana kandungan Quran surah Al-Baqarah ini ayat 30, yang dimana sebelum penciptaan Adam, Allah memberikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini adalah Adam dan umat manusia secara keseluruhan dengan tugas mengatur kehidupan di dunia. Ya, khalifah itu adalah pemimpin. Bukan khilafah tapi khalifah. Ya, ingat khalifah. Pemberitahuan Allah ini penting. Mengingat para malaikat akan dibebani banyak tugas menyangkut manusia. Kendati malaikat sempat protes atas rencana Allah tersebut karena dikhawatirkan manusia akan merusak dan menumpahkan darah di bumi. Tetapi setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka segera mentaatinya. Ya, bahwasanya orang-orang yang dimana ketika Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran tadi ya, agar segera untuk mentaati perintah Allah. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi adalah mengelola dan memelihara alam demi kemakmuran dan kesejahteraan segenap manusia. Oleh karena itu Allah membalikannya dengan akal dan membekalinya dengan akal dan ilmu pengetahuan ya. Jadi tugas kita di dunia ini, tugas kita di bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk memimpin, untuk yang dimana untuk mengelola dan memelihara alam. Jangan sampai kita merusak alam di sekitar kita. Gunung-gunung digunduli, itu jangan ya. Kita ya, ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi ini. Ya, demi kemakmuran, kesejahteraan dan segenap manusia. Oleh karena itu kita dibekali oleh Allah akal ya. Dibekali oleh Allah akal, dibekali oleh Allah ilmu pengetahuan ya. Kita ini mempunyai ilmu, jangan sampai ilmunya tidak dimanfaatkan ataupun tidak diaplikasikan. Ya, di sini sudah jelas di Quran surah ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Ini ya, Allah tahu segala sesuatunya ya. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita
Di bumi Allah ini jangan sembarangan. Ya, jangan seenaknya ya. Allah sudah memberikan kita akal, sudah memberikan kita pengetahuan, maka gunakanlah, amalkanlah pengetahuan yang ada pada diri kita untuk kebaikan ya. Manusia akan dapat melaksanakan tugas mulia tersebut apabila ia menggunakan akal dan kemampuannya untuk menuju yang lebih baik. Selain harus senantiasa ingat kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya ya. Ini kita itu adalah sebagai khalifah di bumi ya. Di bumi jangan sampai kita merusak alam ya. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada sesama, jangan sampai kita berperilaku buruk dan tidak mentaati perintah-perintah Allah. Ya, kita harus bisa menjadi umat, menjadi manusia yang dimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, ini. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat baik dan buruk yang dimiliki oleh malaikat dan manusia. Yaitu sifat baik malaikat bertasbih, musabbih, memuji, bihamdik, mensucikan ya, menyucikan Allah dan menyuci Allah Subhanahu wa taala. Qaddisillah. Sifat buruk yang dimiliki oleh manusia adalah merusak ya. Yufsid, merusak dan menumpahkan darah ya. Isfikut dima, jangan, dan menumpahkan darah. Ini sifat buruk manusia. Maka dari itu kita jangan sampai memiliki sifat ini ya. Jangan sampai, naudzubillah, kita jangan sampai merusak, karena sudah ada perintah dari Allah ya. Jangan sampai kita tidak mentaati, ataupun jangan sampai kita merusak di bumi ya. Jangan sampai kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai kita merusak ya yang ada, apa yang ada pada bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi agar manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi tersebut ya. Khalifah itu maksudnya tadi sebagai pemimpin di bumi ini, sebagai menjalani aturan Allah, yang dimana jangan merusak apa yang ada di bumi. Kita pelihara, kita kembangkan apa yang ada di bumi, jangan sampai merusaknya. Itu kita harus bisa menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai merusak. Khalifah ialah manusia yang diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang di bumi, seperti tumbuhannya, hewannya, hutannya, airnya, sungainya, gunungnya, lautnya, perikanannya, dan seyogianya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatannya. Ya, manusia ini makhluk yang dikasih pikiran oleh Allah, makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ya, hewan, hutan, semuanya ini tidak punya pikiran, dan kita tugasnya yang memelihara ini. Ya, yang jangan sampai kita merusaknya. Ya, perikanannya dan seyogianya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan ini, untuk kebaikan yang ada pada di bumi. Dan untuk dapat melaksanakan tugas yang luhur tersebut, manusia diwajibkan selama masa hidupnya meningkatkan kemampuan jasmani dan rohaninya, akal, kalbu, ya, hati dan nafsu, ke arah yang lebih maju dan positif. Ke arah yang lebih maju dan positif. Dan yang terpenting adalah manusia harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus berzikir kepada Allah, zikrullah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita harus bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesimpulan ayat Quran surah Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada para malaikat tentang rencana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya, yang kedudukannya sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, para malaikat belum mengetahui secara pasti apa yang akan diperbuat manusia setelah rencana Allah Subhanahu wa taala terwujud. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan pada takdir kehidupan makhluknya. Ya, ini semoga kalian bisa paham
bisa dapat dipahami, kalian tulis ini di buku tulis, ya. Kalian tulis segala hal yang tidak bisa dapat dipahami, silahkan bertanya, ya. Ini ditulis semuanya, ini ditulis, dan ketika sudah menulis, silahkan kirim di GCR, Google Classroom, ya. Silahkan kirim di Google Classroom tulisan kalian, ya. Tulisan kalian silahkan kirim ke Google Classroom. Ini, ya. Semoga dapat dipahami pembelajaran ini, ya. Segala sesuatunya yang kurang bisa dipertanyakan nanti di grup. Syukron, ya. Syukron. Ini tentang pelajaran ini kita akhiri. Semoga bisa dipahami. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Ila liqa masalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.